Oke, selamat datang. Kali ini kita bakal jalan-jalan ke masa lalu nih. Kita mau menyusuri sebuah sungai, tapi bukan sembarang sungai. Ini sungai sejarah, buat ngungkap kerajaan yang mungkin banyak dari kita nggak pernah dengar, tapi perannya wah penting banget buat cerita Nusantara. Coba deh kita pikirin pertanyaan ini bareng-bareng. Soalnya ini bisa mengubah cara kita melihat kekuasaan loh. Kalau dengar kata kerajaan, yang kebayang kan biasanya istana megah, benteng tinggi, pasukan besar, ya kan? Coba lupakan dulu semua itu. Gimana kalau kuncinya justru ada di penguasaan jalur kehidupan yang paling vital, yaitu sungai. Nah, ini dia nih, pahlawan kita yang jarang banget disebut. Kerajaan Sungai Gelam. Ini kerajaan yang unik banget. Kekuatannya itu bukan diukur dari seberapa luas tanahnya, tapi dari seberapa jago mereka mengendalikan jalan tolnya perdagangan dan kehidupan pada zaman itu. Oke, jadi biar lebih jelas, ini dia identitas resminya. Bayangin, selama 3 abad, dari abad ke-14 sampai 17, Sungai Gelam ini bukan cuma titik kecil di peta Jambi. Dia itu semacam jembatan super strategis. Jembatan yang nyambungin semua kekayaan dari pedalaman Sumatera ke panggung perdagangan dunia. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pertama. Kita bedah dulu, apa sih pondasi kekuatan mereka? Jawabannya ada 2, lokasi dan kejeniusan ekonomi. Nah, coba lihat ini. Sungai Batanghari itu sentral banget perannya. Kalau zaman sekarang kita punya jalan tol, internet, buat kerajaan Sungai Gelam, ya Sungai Batanghari inilah segalanya. Ini jalan rayanya, pasarnya, urat nadinya. Tanpa sungai ini, sistem mereka nggak akan jalan. Terus, muatan apa yang lewat di jalan tol air ini? Wah, ini dia harta karunnya pedalaman Sumatera. Ada lada, yang waktu itu harganya bisa lebih mahal dari emas, ada emas beneran juga pastinya. Dan banyak hasil bumi berharga lainnya. Inilah bisa dibilang bensin yang bikin mesin ekonomi mereka ngebut. Nah, alurnya simple tapi jenius banget. Coba lihat, mereka itu bukan cuma petani atau penambang. Peran mereka lebih kayak hub logistik modern. Barang-barang berharga dari pedalaman dikumpulin, dibawa ke pelabuhan mereka di Sungai Gelam, terus dari situ, wush, langsung nyambung ke jalur perdagangan internasional di Selat Malaka. Ini model bisnis yang cerdas banget pada masanya. Oke. Lokasi mereka emang strategis banget. Tapi, bukannya kalau lokasinya bagus gitu, malah jadi incaran kerajaan-kerajaan besar di sekitarnya? Pasti kepikiran gitu kan? Nah, pertanyaan bagus. Dan ini membawa kita ke pilar kekuatan mereka yang kedua, yang mungkin malah lebih penting dari lokasi itu sendiri. Sekarang, mari kita lihat otak di balik kerajaan ini. Kita ngomongin soal para pemimpinnya. Karena mereka ini bukti nyata kalau kecerdasan dan diplomasi itu kadang-kadang bisa lebih ampuh daripada kekuatan militer. Salah satu tokoh kunci yang disebut-sebut itu Raja Baginda Sri di abad ke-15. Uniknya, dia ini bukan dikenal sebagai penakluk yang sangar, bukan. Dia lebih dikenal sebagai seorang pemersatu. Tugasnya itu menyatukan desa-desa di pesisir dan di pedalaman di bawah satu bendera. Jadi, kekuatannya datang dari persatuan, bukan penindasan. Tadel ini nunjukin bedanya dengan jelas banget. Coba lihat, di saat kerajaan-kerajaan raksasa lain mainnya hajar dan kuasai, Sungai Gelam ini beda. Mereka main cantik. Pakai diplomasi, bikin aliansi. Mereka lebih milih dapat untung dari pajak dagang, bukan maksa minta upeti. Cerdas kan? Jadi, intinya apa sih dari kepemimpinan mereka? Intinya adalah seni keseimbangan. Mereka pinter banget main politik regional. Tahu kapan harus berteman, kapan harus jaga jarak. Mereka juga selektif, mau nerima pengaruh asing yang bagus-bagus aja. Tapi identitas dan kedaulatan lokal tetap nomor 1. Oke, ekonomi udah, politik udah, tapi kan sebuah kerajaan butuh lem perekat buat masyarakatnya, ya kan? Nah, sekarang kita masuk ke jantungnya kerajaan ini, budayanya. Lihat deh diagram ini, keren banget. Ini nunjukin gimana budaya mereka itu kayak kue lapis. Lapisan paling dasarnya itu adat dan hukum lokal. Ini yang paling tebal. Terus ditambah lapisan tradisi Hindu-Buddha. Nah, mulai abad ke-15 masuk lapisan baru, pengaruh Islam, yang masuknya pun damai lewat perdagangan. Jadi ini bukan bentrokan budaya, tapi perpaduan yang harmonis. Timeline ini memperjelas evolusinya. Yang lama nggak dibuang. Jadi, tradisi kuno tetap jadi fondasi. Terus pengaruh Hindu-Buddha memperkaya ritual kerajaan. Pas Islam datang, dia nggak menggusur yang lama, tapi ikut memperkaya. Jadinya, mereka punya identitas yang unik, fleksibel, dan kuat. Dan jangan salah ya, campuran budaya ini bukan cuma soal seni atau upacara aja. Ini ada fungsi politisnya yang kuat banget.
inilah yang jadi lem sosial mereka. Budaya dan hukum inilah yang bikin kekuasaan raja itu sah di mata rakyat, dan akhirnya menciptakan masyarakat yang stabil dari dalam. Oke, kita udah bahas ekonomi, politik, dan budayanya. Sekarang kita sampai di pertanyaan paling penting. Terus kenapa kita perlu tahu soal kerajaan ini? Apa pentingnya buat kita sekarang? 3 abad. Coba deh renungin angka ini sebentar. 300 tahun. Itu bukan waktu yang sebentar loh. Selama itu, kerajaan ini nggak cuma sekedar ada, tapi mereka tumbuh, berkembang, dan benar-benar ikut nentuin arah sejarah di salah satu jalur perdagangan tersibuk di dunia. Jadi, pelajaran apa yang bisa kita ambil? Banyak banget. Sungai Gelam ngajarin kita kalau kekuatan itu nggak melulu soal ukuran, tapi soal strategi yang cerdas, kemampuan beradaptasi, dan punya fondasi budaya yang kokoh. Mereka ini bukti hidup kalau pemain kecil pun bisa punya pengaruh besar di panggung sejarah. Dan yang paling menyentuh, warisan mereka itu bukan berupa candi atau reruntuhan megah yang bisa kita foto-foto. Bukan. Warisan mereka itu hidup di dalam cerita lisan, di dalam ingatan orang-orang Jambi yang diturunkan dari kakek nenek ke anak cucunya. Ini ngingetin kita kalau sejarah itu nggak selamanya terukir di batu, kadang ia hidup di dalam kata-kata. Dan sebagai penutup, coba kita pikirkan ini. Cerita Sungai Gelam ini membuka mata kita. Kalau satu kerajaan yang sepenting ini aja bisa hampir terlupakan oleh sejarah besar, coba bayangin berapa banyak lagi kerajaan tersembunyi lain yang masih terkubur dalam lipatan sejarah yang cuma nunggu waktu untuk kita temukan kembali. Mungkin cerita-cerita terhebat di masa depan itu bukan untuk ditulis, tapi untuk digali kembali.